Yerusalem. Serangan rudal Iran yang menghantam basecamp militer. Israel menewaskan 800 personel IDF dalam satu malam. Serangan ini terjadi secara mendadak, menghantam fasilitas militer yang diketahui sebagai salah satu pusat logistik dan komando. Sementara di wilayah perbatasan selatan, radar pertahanan gagal mendeteksi pergerakan rudal yang diluncurkan dari wilayah Iran, dan sistem Iron Dome tak memberikan reaksi apapun. Pihak militer Israel hanya bisa mengonfirmasi serangan beberapa menit setelah ledakan besar mengguncang area tersebut. Basecamp berubah menjadi puing. Sebagian besar korban adalah personel aktif yang sedang berada dalam barak saat rudal jatuh. Rumah sakit militer kewalahan menerima serpihan tubuh yang sulit diidentifikasi. Menurut laporan awal, banyak dari korban bahkan tidak sempat mengenakan sepatu Iron Dome. Ternyata hanya bekerja saat dipakai buat video promosi. Pemerintah Israel langsung menggelar rapat darurat semalam suntuk. PM Israel dikabarkan meninggalkan pertemuan dalam kondisi terpukul. Beberapa pengamat menyebut itu bukan karena kehilangan tentaranya, tapi karena kehilangan suara pemilih dari sektor militer. Kantor PM kemudian merilis pernyataan resmi, menyebut peristiwa ini sebagai tragedi nasional dan serangan pengecut yang tidak bisa dimaafkan. Namun, hingga saat ini, belum ada tindakan balasan yang dilakukan. Kehancuran basecamp ini dianggap sebagai kegagalan sistem pertahanan berlapis yang selama ini diklaim menjadi benteng utama negara. Para analis pertahanan mempertanyakan bagaimana rudal Iran bisa menembus sistem pertahanan paling canggih milik Israel. Ini seperti seseorang masuk rumahmu lewat pintu depan sambil mengetuk, dan kamu tetap nggak sadar, ujar seorang mantan kolonel dalam wawancara TV. Tak hanya itu, drone pengintai Iran yang merekam lokasi juga tidak terdeteksi. Kementerian Pertahanan menyalahkan kelemahan sinyal GPS sebagai alasan mengapa peringatan tidak diberikan tepat waktu. Sementara itu, suasana di Israel berubah drastis dalam beberapa jam pasca serangan. Media lokal dipenuhi dengan laporan darurat. Keluarga korban mulai berkumpul di rumah sakit militer, dan ambulans berjejer panjang di depan kamar jenazah. Banyak keluarga yang belum menerima konfirmasi resmi karena proses identifikasi masih berlangsung. Beberapa keluarga bahkan diberi 2 kantong jenazah dengan label kemungkinan dan cadangan karena tidak bisa memastikan mana yang anaknya. PM Israel kemudian dikabarkan akan hadir dalam pemakaman massal yang direncanakan dalam waktu dekat. Ia dijaga ketat karena khawatir akan ada kemarahan dari keluarga korban. Mereka bukan hanya kehilangan anak, mereka kehilangan kepercayaan terhadap negara, kata salah satu anggota parlemen yang juga diam-diam mencoba booking tiket ke luar negeri. Iran sendiri tidak memberikan pernyataan resmi, namun media pemerintah di Teheran merayakan apa yang mereka sebut sebagai pembalasan taktis terhadap arogansi Zionis. Sebuah media pro-Rezm menyebut keberhasilan serangan ini sebagai bukti bahwa Israel rapuh ketika tidak ada as di belakangnya. Salah satu presenter TV Iran bahkan menyindir, "Kami hanya mengirim 1 rudal, sisanya biar mereka hancur sendiri lewat WhatsApp grup mereka." Pakar militer dari beberapa negara mulai merespons kejadian ini dengan kekhawatiran bahwa eskalasi lebih besar akan terjadi. Namun, banyak juga yang menyebut bahwa Israel saat ini berada dalam posisi sulit untuk melakukan serangan. Balasan besar karena tekanan internasional dan kondisi dalam negeri yang makin goyah. Kalau mereka balas, dunia marah. Kalau mereka diam, rakyat. Sekarang mereka baru sadar, nyerang Gaza itu beda sama nyerang negara beneran, ujar salah satu analis dari Eropa. Media sosial pun meledak dengan komentar yang beragam. Tagar Iran flop dan Itfern menjadi tren global. Netizen internasional menyindir bahwa rudal Iran lebih akurat daripada klaim Israel soal hak asasi manusia. 800 tentara dalam satu malam? Bahkan Kafid butuh sebulan buat segitu, tulis seorang pengguna Twitter yang akunnya langsung ditangguhkan. Dalam perkembangan terbaru, intelijen Israel menyebut bahwa rudal yang digunakan kemungkinan adalah varian terbaru dari Shahab 3 yang dimodifikasi dengan teknologi penjejak panas dan GPS presisi. Namun banyak pihak mempertanyakan kenapa Israel tidak mengetahui hal ini lebih awal. Mungkin mereka terlalu sibuk memati-mati influencer Palestina, kata jurnalis investigasi lokal dalam unggahan sinisnya. Kementerian Pertahanan menyebutkan bahwa sistem keamanan sedang dievaluasi ulang. Beberapa jenderal dirotasi dan ada laporan bahwa beberapa pejabat intelijen telah dicopot dari jabatannya. Namun publik mencibir langkah ini sebagai pergantian kursi di atas kapal yang sudah tenggelam. Sementara itu, permintaan evakuasi meningkat dari keluarga tentara aktif lainnya yang ditempatkan di daerah perbatasan. Banyak yang menganggap bahwa Israel saat ini tidak lagi mampu menjamin keselamatan tentaranya sendiri. Seorang ibu korban bahkan berteriak di depan kamera, "Kalau mati konyol begini, ngapain anakku daftar jadi tentara? Mending daftar jadi YouTuber. Setidaknya mati karena burnout."
Bukan karena bom, tragedi ini menjadi peristiwa dengan korban militer terbanyak sepanjang sejarah modern Israel dalam satu hari. Pemerintah belum memberikan angka final mengenai kerusakan infrastruktur. Namun citra satelit menunjukkan area seluas lebih dari 12 hektar luluh lantak. Tim pencari terus bekerja menggali puing, walaupun harapan untuk menemukan korban selamat sudah sangat tipis. Biasanya IDF nguburin orang, sekarang mereka yang dikubur. Dunia memang penuh kejutan, ujar seorang aktivis anti perang di luar Knesset. Di sisi lain, tekanan internasional terhadap Israel mereda sejenak karena simpati terhadap jatuhnya korban militer. Namun banyak juga pihak yang tetap skeptis terhadap narasi Israel, mengingat sejarah manipulasi informasi dalam konflik-konflik sebelumnya. Israel kini menghadapi dilema besar antara memulihkan kepercayaan publik dan menghindari perang terbuka. Dan Gunveran. Sementara keluarga korban menunggu jawaban, dunia pun menunggu. Apakah serangan ini adalah awal dari perang besar, atau hanya satu bab berdarah yang segera dilupakan oleh diplomasi internasional? Setelah serangan rudal Iran menghancurkan base camp militer IDF dan menewaskan 800 tentara dalam semalam, suasana Israel berubah drastis. Dalam waktu kurang dari 24 jam, jenazah para korban mulai dipulangkan ke rumah sakit militer dan kamar jenazah di berbagai kota. Proses identifikasi berlangsung lambat karena kondisi tubuh para korban yang tidak utuh. Pemerintah menginstruksikan pemakaman massal dalam upaya mempercepat penanganan. Namun keputusan ini justru memicu amarah publik. Kerumunan keluarga berkumpul di luar gerbang rumah sakit militer, membawa foto dan dokumen anak mereka. Mereka berteriak, menangis, dan sebagian pingsan karena tak tahan menunggu informasi. Seorang ibu berteriak, "Tolong kembalikan anak saya," padahal yang datang hanya kantong jenazah dengan label fragment 32B. Petugas keamanan harus mengendalikan suasana yang makin memanas, karena banyak keluarga merasa diabaikan. Pemerintah mengumumkan hari berkabung nasional selama 3 hari, disertai pengibaran bendera setengah tiang di seluruh fasilitas negara. Media lokal menyiarkan siaran khusus tanpa jeda, memperlihatkan potret para korban dan testimoni keluarga. Namun tidak semua warganet ikut bersimpati. Terlalu sibuk nyerang orang lain, sampai lupa kalau rumahnya dari kaca, tulis salah satu komentar di akun resmi Kementerian Pertahanan. Di sisi politik, tekanan terhadap Perdana Menteri meningkat tajam. Lawan-lawan politik menuding ada kelalaian intelijen dan manipulasi publik selama ini. Sebuah surat terbuka dari kelompok mantan perwira 1D menyebutkan bahwa korban ini adalah akibat dari kesombongan buta dan kepercayaan palsu terhadap teknologi yang ternyata cuma pajangan pameran militer. PM Israel yang datang ke lokasi pemakaman massal langsung disambut teriakan, "Darah anak kami ada di tanganmu." Beberapa keluarga bahkan menolak berjabat tangan, sementara seorang ayah korban sempat melemparkan batu ke arah konvoi kendaraan. PM sebelum diamankan. Pihak keamanan menyebut situasi saat itu sebagai kondisi darurat sipil skala kecil. Dalam siaran langsung televisi, Perdana Menteri sempat memberikan pidato singkat. Suaranya bergetar saat membaca nama-nama korban yang telah dikonfirmasi. Namun kamera sempat menangkap ekspresinya yang kosong saat mikrofon dimatikan. Warganet langsung menyebarkan video tersebut dengan caption, "Lagi mikir cara pura-pura sedih biar rating elektabilitas naik." Upaya pemerintah untuk meredam kemarahan publik dengan memberikan penghargaan anumerta dan kompensasi uang tunai senilai 200.000 shekel per korban juga dikritik. Banyak keluarga menilai kompensasi itu tidak sebanding dengan kehilangan nyawa dan masa depan anak mereka. "Anak saya bukan lem Aibon, yang kalau hilang bisa diganti pakai uang," ujar seorang ibu korban. Para pemimpin militer juga tidak luput dari kritik. Panglima 1DF hanya menggelar konferensi pers selama 9 menit tanpa sesi tanya jawab. Ia menyebut bahwa seluruh sistem akan dievaluasi. Namun publik menuntut lebih dari sekadar evaluasi. "Kami lebih butuh GPS dan rudal aktif, bukan PowerPoint dan seminar motivasi," ujar seorang netizen dalam forum diskusi daring. Pemakaman massal yang digelar di dataran militer Negev dilakukan dalam pengamanan ketat. Peti-peti jenazah disusun berbaris dan ditutupi bendera Israel. Setiap jenazah diiringi suara trompet militer dan tembakan kehormatan. Namun, dalam satu insiden, seorang perwira tertawa saat membaca daftar nama korban, dan insiden itu terekam. "Alamik, kalau 800 tentara tewas bikin kamu ketawa. Coba bayangin kalau yang kena giliran kamu," ujar warganet yang mengunggah ulang potongan video tersebut. Organisasi HAM Internasional mulai mempertanyakan kapasitas Israel dalam menjaga keselamatan prajuritnya. Sebuah laporan menyebut bahwa basecamp tersebut sebenarnya tidak layak huni dan terlalu dekat dengan zona konflik. Bahkan disebutkan bahwa anggaran pengamanan dialihkan untuk proyek pemukiman ilegal di tepi barat. "Kalau semua dana masuk ke beton di tepi barat, jangan heran kalau tenda tentara pakai tiang jemuran," sindir seorang jurnalis asing.
Kementerian Dalam Negeri melaporkan peningkatan permintaan pengunduran diri dari tentara cadangan dan relawan baru. Banyak pemuda yang sebelumnya bersiap mengikuti wajib militer kini membatalkan pendaftaran. Sekolah-sekolah militer juga mengalami kekurangan siswa sejak berita tragedi ini menyebar. Daripada mati konyol karena sistem nge-lag, mending saya jadi barista, kata salah satu remaja dalam wawancara TV lokal. Ketegangan makin meningkat saat pemerintah terlihat lebih sibuk melakukan damage control media daripada merawat keluarga korban. Tim media pemerintah memasang baliho bertuliskan, mereka gugur demi tanah air di berbagai kota, namun justru mendapat kecaman. Kalau gugurnya karena musuh, kami bisa terima. Tapi kalau karena salah koordinat radar, itu bukan gugur, itu dibunuh negara sendiri. Tulis salah satu aktivis mahasiswa. Pemerintah Israel akhirnya mengumumkan akan membentuk tim investigasi independen. Namun banyak pihak meragukan independensi tim tersebut karena diisi oleh tokoh-tokoh yang dekat dengan koalisi penguasa. Investigasi macam apa kalau ketuanya aja dulunya juru bicara militer? Tulis editorial sebuah surat kabar harian. Sementara itu, Iran belum memberikan komentar lebih lanjut. Namun media pemerintah mereka menayangkan potongan video pemakaman tentara IDF dengan narasi bernada sinis. Tayangan itu memperlihatkan gambar drone lokasi serangan dengan caption, "Kami tidak menargetkan mereka, kami hanya membersihkan tempat tidur." Kemarahan masyarakat terus membesar. Ribuan orang mulai turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan darah 800 jiwa. Tidak bisa ditukar iklan patriotisme. Demonstrasi terjadi di beberapa kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa. Aparat keamanan menghadapi dilema antara mengamankan protes dan menjaga citra negara yang sedang berkabung. Negara ini sedang trauma, tapi trauma ini bukan karena musuh, melainkan karena pemimpinnya sendiri. Ujar seorang dosen dalam wawancara radio, tragedi ini belum selesai. Setelah 800 tentara gugur, Israel tidak hanya berduka, tapi juga kehilangan arah. Kepercayaan terhadap pemerintah, militer, dan sistem pertahanan runtuh bersamaan dengan puing-puing basecamp. Israel tak butuh rudal lagi untuk hancur. Biarkan para pejabatnya terus kerja seperti biasa. Tulis editorial mingguan dengan headline Autopilot menuju kegagalan. Belum genap seminggu setelah tragedi 800 tentara IDF tewas akibat rudal Iran menghantam basecamp militer. Israel kini menghadapi badai baru, isolasi diplomatik dan kecaman dari berbagai negara. Jika sebelumnya dunia terbagi dalam menyikapi konflik Israel-Iran, kali ini banyak pihak tampak kompak, bukan untuk membela Israel, tapi untuk mempertanyakan kredibilitas dan tindakan politik luar negerinya. Kalau 800 orang bisa mati dalam satu malam karena kamu lalai, itu bukan tragedi lagi. Itu pertunjukan ketololan berskala nasional, kata seorang diplomat Eropa yang tak mau disebutkan namanya. Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar sidang darurat, namun kali ini bukan untuk mengecam Iran, melainkan untuk mendesak Israel mengurangi aktivitas militer dan menunjukkan transparansi penuh atas insiden mematikan itu. Perwakilan Rusia dan Tiongkok menyebut serangan rudal Iran sebagai respon taktis terhadap agresi yang berlangsung lama. Bahkan Prancis, yang selama ini relatif netral, mengeluarkan pernyataan tajam bahwa tidak ada sistem pertahanan yang bisa menggantikan akal sehat dalam strategi militer. Jerman bahkan menyindir lewat media, "Kami belajar dari masa lalu." Israel tampaknya tidak. Amerika Serikat, yang biasanya langsung membela setiap langkah Tel Aviv, kini tampak lebih berhati-hati. Dalam konferensi pers, juru bicara Gedung Putih menyebutkan bahwa pemerintah AS prihatin atas jatuhnya korban besar, namun juga mendesak semua pihak untuk menahan diri. Namun, beberapa media AS menyebut bahwa keengganan Washington membela Israel secara terbuka kali ini terkait dengan pemilu mendatang dan tekanan dalam negeri dari kelompok pro-perdamaian. Bahkan Washington mulai sadar, berteman dengan Israel itu seperti main Uno sama orang yang nyolong semua kartunya. Tulis salah satu kolumnis politik. Kecaman internasional bertambah setelah muncul laporan bahwa basecamp yang dihantam rudal sebenarnya sudah diperingatkan oleh pihak ketiga. Sebuah dokumen bocor yang dirilis media investigasi Eropa mengungkap bahwa Badan Intelijen Sipil Jerman telah memberi informasi tentang potensi serangan rudal presisi ke lokasi itu 2 hari sebelumnya. Namun laporan itu disebut tidak meyakinkan oleh otoritas militer Israel dan akhirnya diabaikan. Tentu saja mereka abaikan. Kalau dokumennya nggak berlogo Mossad, mereka pikir itu brosur makanan, tulis seorang netizen. Dalam negeri, tekanan terhadap koalisi pemerintahan makin membesar. Koalisi sayap kanan mulai retak, dengan beberapa anggota partai ekstrem mulai menyalahkan kebijakan PM yang terlalu lunak terhadap ancaman Iran. Di sisi lain, kelompok kiri menuduh pemerintah telah gagal secara total dalam melindungi warganya. Sementara itu, PM Israel sendiri masih keliling rumah duka sambil sesekali menitikan air mata yang terlihat lebih dilatih daripada tulus.
Media sosial terus menjadi medan pertempuran opini. Hashtag seperti It Down, Zionist Fail, dan 800 Dead Tragedy mendominasi trending global. Para aktivis dan influencer internasional membandingkan tragedi ini dengan tragedi militer terbesar dalam sejarah abad ke-21. Banyak yang menyebut bahwa jika 800 tentara bisa tewas karena satu rudal, maka narasi tentang kekuatan militer Israel selama ini hanya ilusi. Mereka jago ngebom rumah warga, tapi kena satu rudal langsung kok. Ini bukan tentara, ini cosplay militer, ujar aktivis dari Kanada. Iran sendiri belum memberikan pernyataan baru, namun para analis menyimpulkan bahwa mereka sedang menahan diri secara strategis. Dalam wawancara dengan TV pemerintah, seorang jenderal Iran mengatakan, "Kami tidak berperang, kami hanya menyentil, tapi mereka roboh sendiri." Di sisi lain, kelompok milisi pro-Iran di wilayah Timur Tengah mengklaim bahwa peristiwa ini membuktikan dominasi perlawanan rakyat terhadap mesin militer penjajah. Israel yang biasanya agresif dan penuh percaya diri kini terlihat seperti negara yang panik. Konferensi pers dibatalkan, wawancara jenderal militer ditunda, dan laporan media dikendalikan lebih ketat. Namun kebocoran informasi tetap terjadi. Termasuk satu laporan bahwa tentara yang masih hidup kini menolak tidur di base camp dan memilih tidur di mobil mereka. Beberapa menyebut bahwa rasa takut diserang lebih besar daripada kepatuhan pada komando. Ekonomi Israel juga mulai merasakan dampak. Bursa saham anjlok, investor asing mulai menarik modal, dan sektor pertahanan yang selama ini menjadi kebanggaan nasional justru mengalami penurunan kepercayaan drastis. Bahkan ada rumor bahwa negara-negara yang biasa membeli senjata dari Israel mulai mempertimbangkan ganti vendor. "Kami butuh sistem pertahanan, bukan kembang api tahun baru," kata salah satu pejabat Asia Tengah. Kementerian Luar Negeri Israel mencoba melakukan tur diplomatik untuk menjelaskan posisi mereka, namun hasilnya minim. Banyak negara menolak memberikan ruang bagi perwakilan Israel untuk berbicara, dengan alasan situasi belum stabil dan duka korban belum terlewati. Salah satu delegasi Israel bahkan ditolak masuk ke Uni Afrika karena dikhawatirkan bisa membawa ketidakstabilan dan mental korban. Sementara itu, kelompok perlawanan di Gaza dan Lebanon menyambut tragedi ini sebagai momentum moral. Mereka menyebarkan poster bertuliskan, "Jika 800 jatuh karena satu rudal, berapa lagi jika kami bersatu?" Israel pun meningkatkan pengawasan di seluruh perbatasannya, tapi tetap tidak bisa menutupi kegagalan total yang terjadi. Negara ini sekarang dijaga oleh paranoia, bukan teknologi. Kata salah satu kolumnis lokal, tragedi 800 tentara bukan hanya luka nasional. Ini adalah pecahnya mite. Dunia mulai melihat bahwa narasi tak terkalahkan hanyalah ilusi PR, teknologi, dana, propaganda. Semua itu hancur dalam satu malam ketika Iran meluncurkan rudal presisi ke tengah jantung militer. Kalau ini adalah kekuatan tertinggi di Timur Tengah, maka kita semua telah dibohongi selama 40 tahun. Ujar seorang profesor strategi militer dari Swedia. Kini Israel menghadapi kenyataan pahit, bukan hanya kehilangan tentaranya, tapi juga kehilangan muka di mata dunia. Diplomasi runtuh, citra rusak, ekonomi goyah, dan rakyat marah. Seorang penulis senior menyimpulkan, mereka tak lagi takut perang, mereka takut kedamaian. Karena di masa damai, rakyat sempat berpikir, dan itu yang paling berbahaya bagi penguasa. Krisis yang melanda Israel telah mencapai titik kritis. Setelah kehilangan 800 prajurit dalam satu malam, akibat rudal Iran menghantam base camp militer 1 Kiev, negara ini tak hanya menghadapi derita kehilangan, tapi juga kehancuran kepercayaan rakyat, kegagalan militer, runtuhnya diplomasi luar negeri, dan ancaman krisis politik paling serius dalam 2 dekade terakhir. Dulu mereka percaya pada sistem pertahanan Iron Dome. Sekarang rakyat lebih percaya sama payung lipat. Setidaknya itu bisa dibuka. DPR Israel mengalami kekacauan internal. Fraksi-fraksi saling tuding dalam rapat pleno yang berlangsung panas. Menteri Pertahanan cadangan mengundurkan diri. Seorang anggota parlemen melemparkan map ke wajah Menteri Dalam Negeri, menyebutnya komandan papan reklame karena lebih sibuk tampil di media dibanding menangani krisis nyata. Kalau semua solusi cuma konferensi pers dan template pidato duka, mending kita semua pindah kerja ke stasiun TV, teriaknya sambil keluar dari ruang sidang. Kabinet perang dibentuk secara mendadak, namun tanpa arah yang jelas. Pertemuan-pertemuan darurat dilakukan secara tertutup, tapi bocoran-bocoran tetap muncul lewat wartawan oposisi. Salah satu bocoran menyebut bahwa PM Israel bahkan sempat mempertimbangkan melarikan diri ke luar negeri jika kondisi berlanjut memburuk. "Jangan khawatir," sindir seorang komentator. "Kalau dia kabur, rudal Iran gak perlu kerja 2 kali. Demonstrasi massal semakin tak terbendung. Di Tel Aviv, Haifa, Beersheba, dan Yerusalem,
ratusan ribu warga turun ke jalan. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Bukan perang yang membunuh kami." Di antara kerumunan banyak tentara cadangan yang melepaskan seragam mereka di depan umum. Sebagai simbol pembangkangan, beberapa dari mereka menyuarakan penolakan terhadap perintah militer baru yang mereka nilai bunuh diri tak berdasar strategi. Gambaran kekacauan juga terlihat di lembaga-lembaga vital. Rumah sakit militer kehabisan ruang pendingin untuk jenazah. Pemerintah menyewa kontainer industri untuk menampung korban. Dan ini memicu kritik baru dari publik. Mereka mati karena kelalaian, lalu disimpan di tempat ekspor ikan. Ini bukan negara, ini parodi logistik, ujar seorang anggota keluarga. Korban, media internasional tak lagi segan. Washington Post menulis editorial berjudul 800 Reasons Why Israeli Security is an Illusion. Sementara The Guardian menyebut bahwa tragedi ini akan menjadi momen pembuka topeng supremasi militer yang telah lama dijual ke dunia. Di Prancis, surat kabar Le Monde bahkan membuat kartun satir, seorang jenderal Israel berdiri di atas tumpukan puing sambil memegang remote control. Tapi arah rudalnya menuju ke barak sendiri. Captionnya, Self-Destruct Mode Activated. Kejadian ini juga mengguncang sektor ekonomi. Nilai tukar shekel jatuh ke level terendah sejak ke 2006. Investor asing angkat kaki. Industri pertahanan nasional kehilangan kontrak miliaran dolar dari negara-negara klien di Afrika dan Asia. Banyak pihak menyimpulkan bahwa insiden ini telah meluluhlantakkan narasi kekuatan dan kepercayaan terhadap produk militer Israel. Kalau rudal bisa nyasar segitu parahnya, mungkin sistem GPS Nia disuplai sama aplikasi peta buatan prankster, cibir netizen. Yang paling menyakitkan adalah reaksi dari sekutu dekat yang mulai menjauh. Amerika Serikat diam-diam mengurangi dukungan logistik dan menahan pengiriman peralatan militer baru. Kanada menangguhkan perjanjian kerjasama intelijen. Australia menarik duta besarnya sementara. Satu persatu aliansi yang dulu kokoh mulai goyah. Siala tragedi 800 tentara menjadi puncak dari akumulasi frustrasi dunia terhadap sikap Israel selama ini. Mereka minta didengar saat diserang, tapi menutup telinga saat menyerang. Kata seorang pengamat di BBC, PM Israel, yang dulunya sering tampil percaya diri dan penuh retorika nasionalisme, kini terlihat limbung. Dalam satu wawancara live, ia tak bisa menjawab pertanyaan soal siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan ini. Ia hanya mengulang frasa "kami akan bangkit lebih dari 10 kali dalam 2 menit. Bangkit dari mana? Dari puing-puing reputasi, balas jurnalis senior dalam kolom tajam keesokan harinya. Israel mencoba mencari simpati internasional dengan memainkan kartu duka dan tragedi. Namun kali ini dunia tampak kebal. Terlalu banyak insiden masa lalu, terlalu banyak serangan balasan yang mengabaikan hukum internasional, terlalu lama kebal kritik. Banyak negara merasa tragedi ini adalah konsekuensi dari kebijakan arogan yang tak pernah dipertanggungjawabkan. Mereka menuai badai dari benih yang mereka tanam sendiri, dan sekarang menyalahkan cuaca, tulis seorang diplomat dari Skandinavia. Sementara itu, Iran tak menambah pernyataan apapun. Mereka terlihat tenang, seolah tahu bahwa ledakan sebenarnya bukan berasal dari rudal, tapi dari kerusakan internal musuh mereka. Sikap ini justru memperkuat posisi Iran di mata dunia sebagai pihak yang bertindak, lalu diam. Banyak negara Timur Tengah justru menyebut Iran kini lebih strategis dibanding Israel yang tampak kalut dan emosional. Rakyat Israel kini menghadapi realita yang brutal. Untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, mereka merasa tidak aman di dalam negeri mereka sendiri dan tidak percaya pada kekuatan militer mereka. Yang dulunya membanggakan seragam tentara, kini membakar seragam itu. Yang dulunya percaya diri menyekolahkan anak ke akademi militer, kini mencari sekolah ke luar negeri. Yang dulunya mengibarkan bendera dengan bangga, kini menurunkannya sebagai bentuk protes. Negara ini tidak sedang diserang dari luar. Negara ini runtuh dari dalam, ujar seorang aktivis muda dalam orasi di depan Knesset. Kalimat itu kini terpampang di berbagai mural dan grafiti di kota-kota besar. Pemerintah mencoba menutup-nutupi, namun suara rakyat tak bisa lagi ditekan. Sensor tak lagi mempan ketika yang dibungkam adalah 800 nyawa, dan jutaan yang menyaksikan kematian mereka dengan mata kepala sendiri. Ketika malam tiba, dan sirena terdengar kembali, bukan hanya rudal yang mereka takuti. Kini, rakyat Israel takut pada kebijakan sendiri, pada pemimpin sendiri, pada sistem yang mereka kira melindungi, padahal hanya menunggu waktu untuk gagal. Mereka membangun tembok untuk melindungi dari luar, tapi lupa bahwa musuh paling berbahaya adalah kebodohan. Di dalamnya, tulis editorial surat kabar oposisi yang kini tersebar luas di seluruh negeri.